Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang kita harapkan majelis ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang menghadiri satu majelis ilmu. Dan pembicaraan saya insyaallah ta'ala pada malam hari ini tentang tamu agung kita yang akan datang insyaallah ta'ala, yaitu syahrul Ramadan, datangnya bulan yang mulia, tamu yang mulia yang datang kepada kita setiap tahunnya, dan orang-orang beriman bergembira dan kedatangan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah dan rahmat, bulan yang kita diwajibkan berpuasa padanya dan menjadi salah satu di antara rukun-rukun Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan. Maka saya akan menyampaikan sebagian dari hukum dan adab-adab berpuasa di bulan Ramadan. Dan insyaallah ta'ala setelah itu mungkin ada yang ingin bertanya berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah kalau memang kami sanggup dan mampu untuk menjawabnya. Sebagaimana hal yang tidak dipungkiri oleh setiap orang yang beragama Islam, apalagi yang telah belajar, bahwa saya puasa di bulan Ramadan adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim berdasarkan Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Adapun dalil diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Azza wa Jalla ketika akan mewajibkan kepada umat ini untuk berpuasa, Allah memberitahukan kepada kita yang dengan pemberitahuan tersebut akan memberikan beban yang lebih ringan dibandingkan jika tidak diberitahukan. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ibadah puasa itu bukan sesuatu yang baru, bukan pertama kali diwajibkan kepada
manusia, kepada kamu sekalian. Tidak. Tetapi juga telah pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Dan demikian maka beban yang berat menjadi ringan. Karena ternyata umat-umat terdahulu sudah pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah beritahukan bahwasanya puasa ini sebagai salah satu ibadah yang dengannya akan meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Makanya Allah menyebut hikmah dari berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, salah satu dari bentuk ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kalian taat kepada perintah Allah, dengan kalian melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu berpuasa di bulan Ramadan yang diwajibkan. Karena sifat dari orang-orang beriman adalah kalau diperintahkan kepada mereka sesuatu, mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Jadi melaksanakan ibadah puasa merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah. Kemudian dari firman Allah Azza wa Jalla la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa, para ulama menyebutkan tentang hikmah puasa adalah untuk seorang menjaga, tidak hanya menjaga dirinya dari larangan-larangan, pembatal-pembatal puasa yang bersifat hissiyah, yang bersifat bisa dilihat, bisa dirasa, tetapi juga menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara maknawiyah, dari pembatal-pembatal puasa yang bersifat maknawiyah yang tidak tampak, seperti berbohong, memfitnah, ghibah, melihat yang haram, dan yang lainnya. Jadi hal-hal yang akan merusak dan mengurangi nilai puasa itu. Maka seorang yang berpuasa tidak hanya dia menahan dirinya dari makan, minum, dan mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana seorang berpuasa pula lisannya dari ucapan yang batil, dari ucapan yang haram, puasa matanya dari melihat yang haram, puasa pendengarannya dari mendengarkan yang haram, dan puasa anggota-anggota badan lainnya dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah dari diperintahkannya berpuasa adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, yaitu yang termaktub pada ayat ke 185 dari surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, maka dari itu barang siapa yang hadir di negerinya pada bulan tersebut hendaknya dia berpuasa. Maka di sini perintah falyasum, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, sehingga puasa Ramadan menjadi wajib, yang pada permulaannya puasa ini bertahap ya dalam pensyariatannya. Tidak secara langsung diwajibkan, tetapi bertahap, yang pada akhirnya kemudian diwajibkan kepada kaum mukminin. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Al-Quranul Karim diturunkan di bulan Ramadan, dan Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan
yang padanya diturunkan Al-Quranul Karim atau permulaan dari Al-Quranul Karim, ini merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia, bahkan para rasul, tidak terlibat dalam masalah ini. Karena Allah yakhluqu wa yakhtar. Allah dia yang menciptakan dan dia yang memilih. Allah memilih bumi dan menjadikan tempat atau negeri yang paling mulia adalah tanah suci Mekah. Ini adalah kehendak Allah. Allah yang memilihnya. Sehingga tidak bisa manusia memprotes. Kenapa tanah suci harus di Mekah? Kenapa tempat hijrahnya Rasulullah SAW harus di Madinah? Karena ini semua merupakan hak Allah Azza wa Jalla yang manusia tidak ikut campur tangan di dalamnya. Sebagaimana Allah memilih saat-saat, waktu-waktu yang mulia bagi hamba-hambanya, waktu yang mulia bagi beribadah, ini pun hak Allah Azza wa Jalla. Allah memilih hamba-hambanya, siapa yang menjadi Rasul, siapa yang menjadi Nabi, siapa yang menjadi wali-wali Allah. Ini semua dengan pilihan Allah Azza wa Jalla. Dan dia yang menciptakan dan dia yang memilih. Demikian pula Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim dan bulan diwajibkannya berpuasa bagi orang-orang beriman. Karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim atau permulaan dari Al-Quranul Karim yang merupakan petunjuk bagi manusia pada bulan Ramadan, maka Allah mewajibkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Berpuasa di bulan tersebut, di bulan Ramadan. Karena salah satu hikmah atau salah satu kewajiban orang-orang beriman terhadap nikmat Allah adalah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi orang mukmin kalau mendapat nikmat mereka bersyukur. Sehingga Allah menambah nikmat itu. Dan ini yang dikisahkan oleh Allah Ta'ala tentang Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika beliau berjalan di sebuah lembah dengan pasukannya dan tentaranya tanpa mereka melihat binatang-binatang yang ada di lembah itu seperti semut atau yang lainnya. Maka seekor semut berkata kepada kawan-kawannya agar mereka masuk dalam lubang-lubang mereka, agar mereka tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak mengetahui. Ketika mendengar ucapan semut tersebut, karena salah satu di antara kelebihan dan keutamaan mukjizat yang Allah berikan pada Sulaiman alaihissalam adalah dia memahami perkataan-perkataan binatang-binatang. Maka dia sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fatabassama dhahikan wa qala, maka dia tersenyum sambil tertawa dan dia berkata, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, doronglah aku, ilhamilah aku, an ashkura ni'mataka, agar aku senantiasa mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan tardah, dan agar aku bisa melaksanakan amal soleh yang engkau meridhoinya, dan masukkan aku tergolong hamba-hambamu yang soleh. Maka Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan para rasul yang lainnya, dalam contoh yang saya berikan, Nabi Sulaiman bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmat diberikan kekuasaan, menjadi raja yang Allah berikan kekuasaan tidak pernah Allah berikan kepada seorang raja sebelum beliau dan sesudahnya, seperti apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yang mana dia menguasai sampai angin pun dikuasai oleh Sulaiman, para jin dan syaitan dikuasai oleh Sulaiman, dan seterusnya, termasuk penguasaan bahasa dari
binatang-binatang itu. Maka ini nikmat yang Allah berikan yang sangat besar. Oleh karena itu Nabi Sulaiman berdoa pada Allah Azza wa Jalla agar beliau diberikan kekuatan, diberikan hidayah untuk bisa dan mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Nah demikian pula kaum mukminin, kaum muslimin yang Allah berikan kepada mereka Al-Quranul Karim yang diturunkan di bulan Ramadan, maka sebagai wujud kesyukuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka berpuasa, dan Allah wajibkan mereka berpuasa di bulan Ramadan untuk mensyukuri nikmat hidayah yang Allah berikan dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini diantara hikmah kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan adalah untuk mensyukuri nikmat Allah, karena pada bulan itu Allah menurunkan nikmat yang terbesar bagi manusia, yaitu Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup mereka. Bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa dan keutamaan berpuasa, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Setiap amal perbuatan amal soleh Bani Adam itu adalah miliknya, ada ukurannya, yakni ada batasan pahalanya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku, maka aku yang memberikan dan aku yang memberikan balasan, yaitu terhadap orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa, dia benar-benar puasa karena Allah. Dia menahan makan dan minum, yang mana pada hakikatnya makan dan minum adalah dihalalkan, dibolehkan. Mengumpuli istri di siang hari bulan Ramadan, di siang hari dibolehkan. Tapi ketika berpuasa dilarang. Kita disuruh dan diperintahkan untuk menahan diri kita, untuk melatih kesabaran, mengekang hawa nafsu. Di saat nafsu berkobar, di saat perut keroncongan minta makanan, tenggorokan kehausan minta minuman, tapi disuruh untuk menahan diri. Ya. Dan seorang hamba yang beriman, dia ikhlas pada Allah Azza wa Jalla karena ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia menjalani puasa, menahan dirinya, hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku, karena seorang hamba betul-betul melakukannya karena Allah. Ini tentu kita berbicara tentang hamba-hamba Allah yang mereka melakukan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan penuh keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa ana ajzi bihi, aku yang akan memberikan kepada mereka. Maka balasan bagi orang berpuasa tidak ada batasannya. Kalau ada suatu amal kebaikan, dibalas dengan dua. Seperti seorang yang datang ke masjid, melangkah ke masjid, setiap langkah mengangkat satu derajat baginya dan menghapus satu dosa baginya, atau menambah pahala satu langkah padanya dengan satu kebaikan. Demikian pula ada pahala yang atau satu amal yang pahalanya dengan 10 kebaikan yang Allah berikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 sampai pada 700. Maka puasa tidak ada batasnya. Hanya Allah yang mengetahui banyak sedikitnya pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan pada seorang yang berpuasa, tergantung dari sejauh mana keikhlasannya kepada Allah Ta'ala dalam berpuasa, kesabarannya dalam dia menahan hawa nafsunya, dan bagaimana dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, bagaimana dia mengisi puasanya dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh. Ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang menilainya, maka Allah yang memberikan pahala kepadanya. Sebaliknya tidak sedikit di antara orang berpuasa yang dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena puasanya tidak bernilai.
Ya, dia hanya berpuasa secara lahir, tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tapi secara maknawiyah, pada hakikatnya dia tidak berpuasa. Hatinya kotor, niatnya jelek, niatnya ria, hatinya hasud, dengki, ya, mulutnya tidak dijaga dari ghibah, dari memfitnah, mengadu domba, dari berbicara kalimat-kalimat yang jorok dan seterusnya, sehingga nilai puasanya tidak ada artinya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, rubba shaimin la yajidu min siyamihi illa al-ajj wal illa al-ju' wal ajj. Banyak orang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi sebagaimana pahala puasa itu kalau betul-betul dilakukan akan sangat besar di sisi Allah Ta'ala, tetapi bisa juga dia tidak ada artinya dan bahkan bisa jadi menambah dosa seseorang karena dia bermaksiat di saat dia berpuasa. Nah, ini kembali kepada masing-masing. Oleh karena itu di sini pentingnya kita betul-betul niat yang ikhlas dalam berpuasa, menjaga diri dalam berpuasa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, was-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Ya. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan puasa adalah perisai, menunjukkan keutamaan orang berpuasa. Perisai menahan dirinya dari maksiat pada Allah Azza wa Jalla, menundukkan pandangannya, mengekang hawa nafsunya. Maka di dunia puasa sebagai perisai yang mencegah seorang dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Sedangkan di akhirat puasa adalah sebagai perisai yang menghalanginya dari azab Allah. Dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, maka apabila salah seorang di antara kalian berada pada hari ketika dia berpuasa, فَلَا يَرْفُثْ wala yaskhab, maka janganlah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, perbuatan-perbuatan yang jorok. Fala yarfuth, ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Wala yaskhab, dan janganlah dia berteriak. Berteriak yang tidak ada gunanya, yang akan menghabiskan tenaganya, yang akan mengganggu orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir. Ini juga termasuk adab di antara adab-adab berpuasa. Agar seorang menjaga mulutnya, lisannya, menjaga anggota badannya. Dalam satu riwayat, wala yajhal, dan jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Itu termasuk bagian dari adab berpuasa. Maka kasihan kalau ada orang berpuasa itu dihabiskan waktunya dengan game. Biar tidak terasa lapar, ya, main game sampai maghrib. Subhanallah, rugi. Ya. Padahal bulan puasa adalah bulan Al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Dan Jibril ketika Rasulullah SAW masih hidup, setiap tahun di bulan Ramadan beliau turun untuk mengulangi Al-Quranul Karim bersama Nabi SAW. Ya. Maka itu manfaatkan dan melakukan amal-amal ibadah, amal-amal yang baik, yang positif, yang manfaatnya kembali pada diri kita, keluarga kita, agama kita. Jadi kata Nabi alaihissalam, kalau seorang berada dalam puasa, hendaknya dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang jorok, yang kotor, tidak berbuat perbuatan yang jahil, tidak menyia-nyiakan waktunya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wa idza sabbahu ahadun aw qatala falyaqul inni shaimun. Ini juga bagian dari adab berpuasa. Dan apabila dia dikata-katai oleh seseorang dan ucapan-ucapan menyakitkan, orang mengata-katainya, memakinya, ya, atau memeranginya, mengajak berantem, mengajak berpukul, berantem, maka hendaknya dia mengatakan inni shaimun.
sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Artinya sesungguhnya aku mampu untuk berbuat seperti apa yang kamu lakukan pada aku. Kamu mengata-ngatai aku bisa mengata-ngataimu. Kamu memukul aku bisa memukulmu. Tapi yang menghalangi adalah karena aku dalam keadaan berpuasa. Itu yang menghalanginya. Dan seorang tidak boleh dia itu menganggap bahwa kalau dia mengatakan ini so'imun, sungguhnya aku sedang berpuasa, ini adalah wah dan tidak enak, aku dianggap ria. Tidak, karena ini perintah Nabi SAW. Ya, kadang-kadang kita kan begitu. Kalau ada orang ngajak ini mau bilang aku lagi puasa, tidak enak, nanti bilang aku ini ria. Padahal keliru, ya. Justru Nabi SAW memerintahkan, ya, apabila salah seorang di antara kalian yang berpuasa dikata-katai oleh seseorang, diajak berhantam oleh seseorang, bertengkar dan seterusnya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Bukan karena ria, tapi untuk memberitahukan orang itu, ya, agar dia menahan, agar dia menghentikan perbuatannya, kezalimannya, karena dia bisa membalasnya. Hanya yang mencegahnya adalah kondisinya dalam keadaan berpuasa, yang diperintahkan untuk menahan diri dari menzalimi orang lain, dari menganiaya orang lain, dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Itu yang mencegah dia. Jadi ini shaimun, ini shaimun. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala khalufu famis shaimi atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Ini juga menunjukkan keutamaan. Di antara keutamaan berpuasa, bahwa orang yang berpuasa itu bau mulutnya adalah di sisi Allah pada hari kiamat kelak lebih harum daripada baunya minyak kasturi, misk. Dan hadis ini menunjukkan hakikat segala sesuatu yang akan tampak di hari kiamat kelak. Jadi amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita yang di dunia ini tidak kelihatan karena dia sesuatu yang abstrak, maka di hari kiamat kelak akan dinyatakan, akan dijadikan berbentuk sesuatu. Sebagaimana al-maut. Tidak ada orang bisa menggambarkan apa sih al-maut itu. Apa sih definisi kematian itu? Dan apa hakikat kematian itu? Tidak ada orang yang bisa menyatakannya dengan memberikan kepuasan atau pemahaman yang puas dalam masalah kematian itu. Tetapi di akhirat kelak Allah akan menciptakan kematian dalam bentuk seekor kambing yang besar. Kemudian ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka telah masuk neraka, dan mereka sudah akan dikekalkan oleh Allah Ta'ala dalam tempatnya masing-masing sesuai dengan amalnya masing-masing, maka didatangkanlah binatang itu. Kemudian dikatakan bahwa dia adalah sebagai al-maut. Lalu al-maut dalam bentuk binatang itu disembelih di antara neraka dan surga. Setelah al-maut disembelih dan dia telah mati, maka para malaikat mengatakan kepada penduduk surga, khuludun wala maut, kekallah kalian dan tidak akan ada lagi kematian. Demikian pula kepada ahlun nar, khuludun wala maut, kekallah dan tidak ada lagi kematian. Padahal kematian itu hal yang abstrak yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi di hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk sesuatu. Demikian pula bau mulutnya seorang berpuasa ketika di dunia, yang tidak ada seorang pun yang senang dengan bau mulut yang tidak enak. Tapi di akhirat kelak akan dijadikan sesuatu yang hakikatnya adalah lebih harum dari al-misk. Nah, ini keutamaan di antara keutamaan berpuasa. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, walis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, fariha idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Apabila dia berbuka puasa, dia bergembira dengan datangnya saat berbuka, dan apabila dia bertemu dengan Tuhannya, maka dia akan bergembira dengan balasan pahala dari puasa yang Allah berikan kepadanya.
Maka hadis ini adalah hadis yang agung yang menggambarkan kepada kita tentang sejumlah keutamaan dari ibadah puasa. Ya, maka dari itu hendaknya seorang berupaya untuk dia melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan mempelajari hukum-hukumnya. Karena ini penting. Kita ini jangan hanya ikut-ikutan. Datang bulan Ramadan, karena orang-orang di rumah kita berpuasa, kita ikut berpuasa. Tapi hakikatnya, maknanya, hikmahnya, tata caranya kita tidak tahu. Di sini pentingnya belajar. Maka kewajiban seorang mukmin, ya, pada setiap ibadah yang akan dilakukannya, hendaknya dia memiliki ilmu, mempelajarinya. Ya, oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau menulis dalam kitabnya Sahih Bukhari satu bab tentang bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu, tentang mengetahui sesuatu sebelum kita mengucapkan dan sebelum kita berbuat. Di sini pentingnya ilmu. Hendaknya seorang berusaha agar dia dalam menghadapi setiap ibadah, menjalani setiap ibadah, hendaknya berdasarkan pada ilmu. Karena pentingnya ilmu. Termasuk kita kadang-kadang sering berulang-ulang. Setiap datang bulan Ramadan, kita mengulangi pelajaran tentang puasa. Ini untuk mengulangi. Agar kita betul-betul di atas basirah. Melakukan amal ibadah dan ilmu. Karena orang yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu akan tersesat. Sebagaimana orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mukmin hendaknya dia berilmu dan dia beramal. Dia mengetahui teori dan dia melaksanakan teori itu dalam praktek kehidupannya. Inilah yang disebut oleh Allah taala dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman dengan ilmunya, dan ilmu dia beriman, kemudian iman itu diwujudkan dalam amal perbuatannya. Maka seorang yang berpuasa atau melakukan ibadah haji atau yang lainnya dari amal-amal yang dia diwajibkan untuk melakukannya, hendaknya dia belajar sebelumnya. Seorang ingin bernazar, jangan langsung bernazar. Buka buku fikih. Apa sih nazar itu? Apa hukumnya nazar? Apa saja konsekuensi orang bernazar? Baru kita bernazar. Jangan nazar karena emosional. Pokoknya aku nazar. Pokoknya, itu apa hukumnya? Ya. Jadi setiap apa yang kita akan lakukan, hendaknya kita membekali diri kita dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, jangan lakukan. Bertanya atau membaca atau yang lainnya dari usaha-usaha untuk mendapatkan ilmu, baru kemudian kita kerjakan, kita amalkan. Sehingga kita tidak terbebani dan beban yang berat. Setelah itu baru menyesal. Ya, setelah itu baru kita menyesal. Nah, jadi ini pentingnya ilmu. Kemudian ada hal-hal yang disebutkan oleh para ulama tentang ibadah puasa di bulan Ramadan yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, tidak mendahului puasa di bulan Ramadan dan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali orang yang memang sering berpuasa sunnah. Itu tidak mengapa. Orang yang biasa puasa sunnah, misalnya ya, dia berpuasa sunnah hari Kamis. Karena biasa Senin Kamis. Kemudian hari tanggal 30 Sya'ban itu hari Kamis. Maka dia puasa hari Kamis. Besoknya Ramadan, itu tidak mengapa karena dia terbiasa puasa sunnah. Tetapi kalau ada orang mengatakan, aku ingin latihan supaya nanti puasa Ramadan tidak lemes, aku puasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Ini yang dilarang. Ya, bahkan diharamkan oleh para ulama. Sun'ani, Al-Nawawi, mereka mengharamkan. Dan para ulama lainnya tentang orang yang menyengaja berpuasa sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, mendahului bulan Ramadan. Ini termasuk yang dilarang. Kemudian yang kedua di antara hal yang perlu kita perhatikan di dalam berpuasa adalah
Di antara kebiasaan yang dilakukan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yaitu ziarah kubur sebelum Ramadan. Ini perlu diketahui, tidak ada tuntunannya. Ya. Jadi kalau tidak datang bulan Ramadan, dia tidak ziarah kubur. Ini termasuk bid'ah yang diadakan oleh manusia. Padahal kita diperintahkan untuk selalu mengingat akan kematian dan memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kamu mengingat kematian. Salah satu cara mengingat kematian adalah dengan berziarah ke kuburan untuk mendoakan orang yang meninggal dan untuk mengambil pelajaran dari ziarah kita tersebut. Dan pernah dilarang oleh Nabi SAW, kemudian beliau memerintahkan untuk berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian berziarah ke kuburan, tapi kemudian ziarahlah. Beliau perintahkan berziarah. Maka ziarah kubur itu jangan setahun sekali. Tunggu datang Ramadan, mendekati Ramadan, baru kita ziarah kubur. Tidak. Ini termasuk amalan yang tidak dicontohkan dan tidak ada dasarnya. Ya. Tapi seorang hendaknya dia ziarah kuburan untuk apa? Untuk melembutkan, melunakkan hatinya dari hati yang keras, hati yang lalai, hati yang ghafil, hati yang lupa. Agar selalu ingat ada dengan dia, salah satunya dengan dia ziarah ke kuburan untuk mengingatkan akan kematian, bahwa dia akan mengalami seperti apa yang dialami oleh mereka. Kemudian juga hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan puasa, bahwa dalam berpuasa itu kita diwajibkan niat. Niat sebelum terbitnya fajar. Tapi niat tidak perlu diucapkan. Ya, karena memang tidak ada contohnya. Ya, dan dikatakan oleh para ulama bahwa puasa atau berniat dalam puasa adalah wajib hukumnya. Tetapi tidak dengan diucapkan, tidak disyaratkan dengan harus diucapkan. Ya. Lain halnya dengan talbiyah ketika akan umroh. Labbaik Allahumma umratan. Itu bukan niat itu. Orang yang mengatakan ucapan labbaik Allahumma umratan itu niat, itu keliru. Ya. Itu bukan niat. Niat itu di hati. Kenapa kita umroh? Kita umroh karena Allah. Karena Rasulullah memerintahkan umroh, mengikuti haji dengan umroh. Karena haji dan umroh itu menghapus dosa dan mengurangi dan menghilangkan kemiskinan. Jadi umrah itu karena Allah. Tapi ketika mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ini bukan niat namanya. Ini kalau dikiaskan dengan sholat, sama dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Seorang kalau sudah masuk dan sudah mengucap Allahu Akbar, dia sudah masuk dalam sholat. Sama dengan orang yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Artinya dia sudah masuk ke dalam ibadah umrah itu. Itu bukan niat itu. Niat itu di hati. Kenapa seorang umrah? Apakah supaya dipilih jadi anggota DPR? Apakah supaya dia menunjukkan kekayaannya? Ataukah benar-benar karena Allah? Ini yang menggerakkan seorang itu, hatinya itu apa? Kenapa dia umrah? Itu niat namanya. Dorongan yang memerintahkan dia, yang menggerakkan dia untuk melakukan satu amal. Itu apa? Dunia atau akhirat? Karena Allah atau bukan? Ini yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau karena Allah, ikhlas karena Allah, itu yang diberikan balasan. Tapi kalau bukan karena Allah, itu yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat. Adapun melafadzkan talbiyah umrah, itu bukan niat. Itu bagian dari ibadah. Seperti orang yang mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat. Karena kalau sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh bercumbu rayu dan istri. Ini kalau sudah mengucapkan kalimat itu. Sebelum mengucapkan kalimat itu, ya masih dibolehkan pakai minyak wangi, potong kuku, cukur rambut boleh. Tapi begitu seorang mengatakan labbaik Allahumma umratan, maka tidak boleh lagi dia melakukan larangan-larangan dalam ihram. Sama halnya dengan puasa, sama halnya dengan sholat. Begitu seorang mengucapkan Allahu Akbar, maka tidak boleh lagi dia melakukan hal-hal yang dilarang dalam sholat. Tidak boleh jalan, tidak boleh tertawa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tapi sebelum itu boleh. Nah, jadi kita harus bisa memahami dan membedakan. Ya,
Karena ada sebagian orang mengatakan, kenapa dalam haji itu atau dalam haji dan umroh boleh mengucapkan niat? Bukan niat itu, keliru Anda mengatakan niat. Itu bagian dari ibadah, bagian dari umroh itu dan mengucapkan. Adapun niat dalam hati karena Allah Taala. Kalau sholat ada salamnya, dan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai sholat seorang, maka ibadah umrah pun begitu. Salamnya adalah tahallul dengan cukuran rambut. Artinya selesailah dia dari lingkup larangan itu. Dan dia mencukur atau memotong rambutnya. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang harus kita pahami. Nah, kemudian di antara hal juga yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ibadah puasa, yaitu hendaknya seorang melaksanakan sunnah-sunnah yang disunahkan dalam berpuasa, seperti makan sahur, mengakhirkan waktu sahur, berbuka di awal waktu. Artinya begitu masuk waktu buka, hendaknya seorang berbuka, ya, mengerjakan ibadah-ibadah yang dianjurkan, sholat tarawih, ya, dan yang lainnya. Ini hendaknya juga kita lakukan dan kita maksimalkan, terutama membaca Al-Quran, ya, yang merupakan mana bulan Ramadan adalah bulan dari bulan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memberikan taufik hidayahnya untuk bisa meningkatkan amal soleh dan amal ibadah kita, dan semoga diterima amal ibadah kita. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Sekarang silakan yang ingin bertanya, silakan kami berikan waktu dan kesempatan. Ya. Di salah satu masjid itu sholat tarawihnya 2 kali, Ustaz. Ada Isya sama jam 2. Seumpama ada Isya itu anak ikut, Ustaz. Nanti jam 2 ikut lagi. Itu kaitannya sama hadis yang Nabi sholat malam itu tidak lebih dari 11 rakaat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Itu bagaimana? Apa sebaiknya ikut sekali aja atau bagaimana? Yang mohon maaf, yang kedua tentang intikaf untuk wanita, ini pesanan dari Zaujah Anda yang kita ditanyakan itu. Baik, tentang jumlah rakaat sholat tarawih, ya, atau sholat di malam hari, itu adalah masalah khilafiyah di antara ulama sampai hari ini dan sampai akan datang. Artinya masing-masing dengan dasar-dasar mereka. Kalau kita berpegang pada satu pendapat, tapi kita tidak bisa untuk mencegah orang lain dari mengulang pada pendapat yang lainnya. Kalau kita memilih bilangan 11, ya, sebagai bilangan yang dipilih oleh Nabi SAW, tapi kita tidak bisa mencegah orang lain untuk memilih bilangan yang lebih dari itu, seperti 20 sampai dengan witir dan 23 rakaat, ya. Tapi intinya kalau seorang dia misalnya mengikuti, ya, dua-duanya, intinya bahwa witir itu hanya 1 kali saja. Itu intinya begitu. Kalau Anda mengikuti yang pertama, ya tidak usah ikut witir. Kalau mau ikut dua-duanya, pada pertama ikut, nanti kedua ikut, ya yang pertama ini jangan Anda witir. Nanti witirnya di akhir. Tapi kalau sudah ikut witirnya, nanti di akhir jangan witir. Jadi intinya 1 sholat witir. Ya, tidak ada 2 kali sholat witir dalam satu malam. Jelas ya? Ada masalah khilafiyah. Ulama-ulama yang mengatakan 11, yang mereka berpegang pada hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW tidak menambah sholatnya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya panjang dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ini yang dipegang oleh mereka. Ulama-ulama yang mengatakan boleh lebih dari 11, mereka berpegang pada hadis yang lebih umum, bahwa sholatul lail mathna. Sholat di malam hari itu 2-2. Ini Nabi SAW tidak memberikan batasan. Intinya beliau menyebutkan 2-2. Ya, ini dalil mereka. Dan masalah khilafiyah tidak perlu kita ributkan. Kalau kita pegang pada satu kaul, satu pendapat, silahkan. Tapi kita tidak bisa mencegah
yang lainnya. Hanya saja kalau mengambil rakaat yang banyak, hendaknya sholatnya pun harus benar. Karena sebagian kaum muslimin dalam sholat witir, dalam sholat tarawih mereka yang jumlahnya 23 misalnya, itu ada yang seperti yang begitu cepat sehingga tidak ada tumak ninahnya, ya. Tidak ada tumak ninahnya, dan ini tidak benar. Ya. Bisa jadi sholat batal, tidak sah karena tidak ada tumak ninahnya dalam sholat itu. Baca Fatihahnya satu nafas dan dianggap hebat. Ya. Dianggap hebat. Imamnya nafasnya panjang. Ya. Kenapa bisa baca Fatihah satu nafas dari Bismillah sampai waladhdallin. Ya. Padahal itu tidak benar, itu menyelisihi tuntunan Nabi SAW yang membaca surat Al-Fatihah ayat per ayat. Ya, jadi kalaupun seorang mengambil bilangan yang lebih, hendaknya tetap tumak nina, sholat yang benar dalam sholatnya. Jangan sampai sholat mengikuti yang cepat, ya, ibarat berlomba-lomba. Kadang-kadang dua masjid yang ya cepat-cepatan, ini kira-kira sampai di mana, ini duluan habis, ini belum, misalnya. Itu juga demikian. Ini menunjukkan bahwa setan punya andil dalam masalah itu. Loh, Ustaz, setan kan di bulan Ramadan kan diikat. Kok Ustaz mengatakan setan punya andil? Dalam diri manusia, atau manusia itu bisa jadi menjadi syaitan. Karena setan ada dua macam. Ada jin dan ada manusia. Manusia perbuatannya seperti setan. Ketika dia melakukan maksiat, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, ini termasuk bagian dari perbuatan syaitan. Ya, walaupun dia bentuk manusia. Ya, jadi intinya bahwa kalau ada orang bertanya kenapa di bulan Ramadan masih ada banyak maksiat, padahal katanya syaitan sudah diikat, ya, sufidati syayatin, dirantainya para syaitan. Jawabannya adalah memang manusia itu kalau sudah berperilaku dalam bermaksiat, dia itu sulit meninggalkannya sehingga maksiat menjadi tabiat bagi dirinya. Bahkan syaitan kalau sudah menjerumuskan seorang dalam perbuatan syirik, perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, itu dibiarkan, ya. Setelah orang itu menyimpang, sudah selamat tinggal. Aku takut sama Allah Ta'ala. Itu begitu. Jadi orang itu sudah jadi syaitan, dianya pergi. Ya. Syaitannya lari. Nah, ini yang kita perlu waspada. Ya, maka al-i'tisam billah, senantiasa minta perlindungan pada Allah, ya, dengan banyak berzikir. Ini adalah bagian dari upaya agar terhindar dari godaan syaitan. Adapun yang kedua tentang wanita itikaf, dibolehkan wanita beriktikaf dan dengan izin suaminya. Ya, tentu dengan izin suaminya, dan iktikaf di masjid yang memang ada tempatnya khusus untuk wanita. Tidak bercampur dengan laki-laki, wallahu taala a'lam. Dan tempatnya iktikaf itu wallahu a'lam, walaupun ada khilaf di antara ulama, kami cenderung pada pendapat jumhur ulama, iktikaf itu pada masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Adapun yang tidak ada sholat Jumatnya itu tidak dianjurkan itikaf di masjid-masjid tersebut atau musola-musola tersebut. Tapi itikaf di masjid yang ada sholat Jumatnya. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Baik, saya kira cukup ya. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.